Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel, Saudara, dan kita ada di sesi dialog. Saudara, hari ini dijadwalkan adalah pengambilan nomor urut bagi para pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU kemarin. Dan itu artinya tabuh pertarungan dalam Pilkada serentak 2018 ini mulai dibunyikan. Dan berbagai macam strategi tentu saja akan mulai disebarkan ataupun dilakukan oleh para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dan kita akan membicarakan hal ini karena biasanya segala cara sudah akan dilakukan. Kalau kita melihat kondisi ini, kita tentu saja berpikir bahwa pilkada seharusnya bisa menjadi pesta demokrasi yang santun bagi masyarakat Sulawesi Selatan utamanya. Hal inilah yang akan kita bicarakan pagi hari ini. Saya sudah kehadiran pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Makassar, ada Pak Aswar Hasan pagi hari ini. Selamat pagi Pak Aswar. Ya, selamat pagi. Pak Aswar, hari ini pengambilan nomor urut kemarin KPU sudah menetapkan pasangan ataupun para calon yang akan bertarung dalam pemilihan gubernur Sulawesi Selatan 2018. Apa yang bisa Anda lihat dari pertarungan Pilgub kali ini? Ya, pengambilan urut dan perolehan nomor pasangan calon itu memang perlu diperhatikan secara bersama. Karena di balik nomor itu ada identitas dan bahkan ada mitos-mitos yang dilekatkan dalam konteks keberuntungan atas nomor urut itu tersendiri. Tetapi namun demikian perlu kita ketahui bahwa proses pengambilan nomor urut itu harus betul-betul dilakukan secara objektif dan akuntabel dan berlaku secara adil bagi semua pasangan calon, mengingat di Pilgub Sulsel ini ada 2 pasangan calon yang akan mengambil nomor urut. Pilgub ada 4 ya? Ya, ada 4. Di Pilwalkot ada 2 ya. Nah, berdasarkan nomor urut pasangan calon itu nantinya akan dilekatkan kampanye atau menjadi identitas mulai dari baliho sampai kepada simbol-simbol yang nantinya akan diperkenalkan kepada masyarakat. Seberapa penting sih nomor urut ini akan menentukan elektabilitas kah? Ya, kalau dari berbagai survei, nomor urut itu tidak terlalu signifikan berpengaruh. Ya, hanya saja memang dalam arti bahwa calon yang dipilih karena nomor urutnya bukan. Hanya saja memang pengaruh nomor urut itu 1 sampai 4 itu terkait dengan misalnya hoki ataupun kenyamanan menyebut urut nomor itu sendiri dan terkait dengan referensi terhadap calon itu sendiri. Sebagai contoh misalnya untuk Kota Makassar, tentu pasangan dia itu berharap nomor urut 2 kan, dengan simbolnya 2 kali tambah baik. Nah, itu tentu mereka berharap itu, dan kalau mendapatkan nomor urut 2 itu tentu merupakan kebahagiaan tersendiri. Dan kalau bukan, ya berarti harus berupaya nanti pada kampanye untuk melakukan penyusuan-penyusuan terkait atau sehubungan dengan nomor urutnya itu sendiri. Oke, baik. Kalau kita lihat Pak Aswar, di Pilkada Sulsel 2018 ini ada Pilgub akan dijalani ataupun ada 4 pasang calon yang akan bertarung di sana. Kemudian di Makassar ada 2 pasang calon. Menurut Anda persaingan politiknya akan seperti apa terjadi di sini? Ya, tentu persaingan itu sudah mulai kencang kan, karena di situ sudah masuk tahapan yang diatur secara langsung oleh KPU. Misalnya pemasangan baliho itu diatur, waktu tayang kampanye di media, dan frekuensi serta durasi itu mulai diatur. Nah, pada saat itulah kita berharap setiap pasangan calon taat terhadap aturan yang sifatnya membatasi keleluasaan untuk memanfaatkan fasilitas publik di ruang publik dalam konteks misalnya alat-alat peraga. Nah, ini juga penting karena kekuatan calon itu nanti dilihat dari pesan-pesan alat peraganya, mulai dari desain sampai pesan-pesan yang ada di alat peraga itu menjadi keunggulan masing-masing pasangan calon. Nah, di situ juga mulai rawan karena alat peraga itu kan terbatas, ya. Dan kata lain sama bagi semua calon, ya. Nah, dengan demikian
titik kerawanan itu biasa kalau kemudian ada alat peraga yang dirusak, apakah itu dirusak oleh lawan pasangan calon, oleh atau pasangan calon sendiri, itu menjadi penting karena itu bisa memicu ketersinggungan dan lain sebagainya. Ya kita berharap tentu itu tidak terjadi misalnya, sehingga ada respect antara calon satu dengan calon lain, mengikuti aturan main dari KPU untuk berkompetisi secara sehat, secara terukur, sehingga masyarakat juga tertarik untuk menentukan pilihannya secara fair tanpa merasa diintervensi atau tertipu melalui slogan-slogan yang tidak sesuai dengan faktanya misalnya. Itu menjadi penting. Kalau kita melihat ke Pilgub Sulawesi Selatan 4 pasang calon ini, Anda melihat peta kekuatannya akan seperti apa? Ya, kalau kita melihatnya 4 pasangan calon ini, semua ini merupakan hasil seleksi sosial kemasyarakatan dalam proses politik melalui partai dan kemudian lolos verifikasi dari penyelenggara sehingga kita disajikan, ditawarkan sebagai masyarakat pemilih 4 pasangan calon. Nah, 4 pasangan calon ini masing-masing tentu punya keunggulan. Di balik keunggulan itu tentu masing-masing juga calon punya kekurangan-kekurangan. Nah, kita berharap kekurangan-kekurangan misalnya dari tiap-tiap pasangan calon itu tidak dieksploitasi dalam bentuk black campaign, ya, bahwa negatif campaign itu memang sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena memang itu juga tidak terlarang atau tidak diatur untuk dilarang, ya, tetapi sekali tidak jarang negatif campaign itu dijadikan sebagai casing kampanye, tetapi sebenarnya isinya itu adalah black campaign. Itu jangan sampai dengan alasan berdalih bahwa kalau negatif campaign itu susah dilarang, jangan sampai ujung-ujungnya justru isinya adalah black campaign. Itu yang tidak fair. Kita berharap, kenapa penting kita bicaranya, karena terhitung mulai besok itu start kampanye sudah mulai jalan dan diizinkan secara regulasi oleh penyelenggara dan kemudian diatur tata caranya. Nah, jangan sampai aturan-aturan kampanye yang sudah mulai berlangsung misalnya sebagai tahapan yang diatur oleh KPU itu kemudian dilanggar. Tapi kalau 4 pasang calon ini apakah memang memiliki peluang untuk saling menjatuhkan? Dinamikanya akan cukup keras kah? Dalam politik kampanye itu biasanya rentan untuk terjadi. Tetapi kembali lagi tergantung oleh pasangan calon. Dan kalau melihat keempat pasang ini kan seperti apa? Nah, kita berharap tidak ada yang saling memancing, ya. Memancing. Sudah muncul kan pancingannya Pak Aswar? Ya, kalau ini nanti kita lihat kenapa? Karena terhitung mulai besok setelah mereka resmi terdaftar sebagai calon, berarti masing-masing sudah merasa berhak dan merasa yakin sebagai pemenang. Dan biasanya semangat seperti itu yang membuat mereka overconfidence dan kemudian memandang rendah lawan politiknya, dan itulah yang kemudian mendrive mereka untuk kemudian cenderung mengabaikan lawan-lawan politik, pasangan calon. Dari situ kemudian muncul misalnya pesan-pesan yang kemudian membuat ketersinggungan dan kemudian dibalas lebih seru lagi, dan itulah yang kemudian memicu konflik. Tapi dalam situasi seperti itu kita berharap Bawaslu bisa mengambil alih keadaan dan kemudian berkoordinasi dengan pihak keamanan ataupun media dalam hal ini bisa mengingatkan, tetapi kemudian media juga jangan menjadi bagian daripada provokasi semangat antar calon yang mengarah kepada terjadinya ketersinggungan daripada pasangan calon lain. Itu kita harap tidak terjadi. Dan kata lain, resminya mereka sebagai peserta calon dalam Pilgub, kita berharap itu mereka memanfaatkan secara santun dan kemudian membuat masyarakat simpatik, sehingga demokrasi dalam Pilgub ini dianggap sebagai sebuah pesta rakyat yang menggembirakan, dan kemudian masyarakat secara tenang bisa menentukan pilihannya, dan yang pemenang itu adalah memang objektif sebagai pemenang, sebagai pilihan masyarakat. Jangan sampai kemudian di ujung tahapan ini yang menang secara terpilih, tetapi yang terhitung dalam publikasi itu lain. Dengan kata lain, ada yang menang dalam pemilihan tetapi kalah dalam perhitungan. Nah, itu jangan sampai terjadi, karena itu bisa memicu konflik. Pak Aswar, masa kampanye sebenarnya belum dilakukan, tetapi kita sudah melihat kampanye-kampanye dilakukan oleh masing-masing pasangan calon. Betul. 4 pasangan calon ini. Anda melihat sudah terlihat ada black campaign, negatif campaign sejauh ini? Ya, sebenarnya kalau kita mencermati pesan-pesan di media sosial, ya
bungkusan-bungkusan dalam bentuk black campaign itu sudah ada, ya sudah ada dari tim-tim yang melekat, ya ataupun secara langsung tidak langsung dari pasangan calon yang dipersiapkan untuk ditetapkan pada hari ini, ya, untuk melalui pencabutan nomor urut peserta calon itu sebenarnya sudah ada. Nah, kita berharap ketika masuk tahapan dalam arti resmi terhitung mulai ada calon yang akan memasuki nanti masa kampanye yang ditentukan oleh penyelenggara, kita berharap mereka betul-betul terikat oleh komitmen aturan yang diketengahkan oleh penyelenggara pilkada itu sendiri. Itu yang menjadi penting. Oke, baik. Kita berarti di sini kontrol dari masing-masing calon penting, ya Pak Aswar, ya? Kontrol dari masing-masing calon dan juga warning dari media kita harap. Demikian juga masyarakat memberikan sinyal bahwa pasangan calon yang terlalu bersemangat dan kemudian melanggar etika sopan santun di dalam kontestasi misalnya, itu bisa justru tidak akan mendapat simpati. Itu akan bagus sehingga pasangan calon itu akan berhati-hati untuk kemudian melanggar norma kepatutan di dalam etika untuk mendapatkan amanah kepemimpinan. Selain ada pilgub, kita juga akan memasuki pemilihan wali kota dan juga pemilihan bupati dan wakil bupati di sejumlah daerah. Ada yang menarik, Pilwalkot Makassar ini disebut-sebut sebagai Pilwalkot yang akan cukup keras. Kemudian juga ada pemilihan di dua daerah, ada Nrekang dan Kabupaten Bone ini yang hanya ada satu calon melawan kota kosong. Seperti apa dinamikanya, kita akan bahas lebih lanjut sejenak berikut ini.